Seperti petaka berulang, hampir di setiap bulan Ramadan ledakan petasan terjadi di berbagai daerah hingga menimbulkan korban jiwa. Sebuah tradisi yang justru mengancam keselamatan warga. Lalu apakah sudah saatnya melarang penuh petasan di berbagai perayaan hari besar? Inilah Kopi Pagi bersama Agi Kurnia Sandi. Hampir di setiap bulan Ramadan selalu ada kejadian ledakan petasan yang melukai warga. Seperti dua kasus terakhir, pembuatan petasan rumahan yang tak berizin di Situbondo dan Bantul mengakibatkan ledakan hebat hingga menimbulkan korban jiwa. Atas nama tradisi, petasan menjadi hiburan rakyat yang tak pernah mati. Lalu kenapa tradisi yang banyak melukai warga dipilih untuk memeriahkan suasana? Dan dengan banyaknya korban yang berjatuhan, apakah petasan memang harus dilarang? Bagaimana ya respon warga terkait dengan fenomena ini? Hancur tak berbentuk. Beginilah kondisi rumah Kulsum, warga desa Sumber Anyar, kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur yang rusak parah akibat ledakan petasan. Kerasnya ledakan juga merusak 11 rumah lain. Seorang tetangga bernama Suyadi yang sedang memperbaiki pintu gudang ditemukan tewas tertimpa reruntuhan bangunan. 6 orang lain termasuk pembuat petasan terluka parah. Hampir separuh badan korban mengalami luka bakar. Ledakan petasan terdengar saat kebakaran rumah terjadi di permukiman padat Kampung Blimbing Sari, Sleman, Yogyakarta. Kejadian ini menambah daftar panjang petaka yang disebabkan ledakan petasan dan kembang api. Petasan yang disimpan dalam rumah meledak memercikan api sekaligus memicu kebakaran hebat. Hanya berselang sehari, masih di wilayah Yogyakarta, ledakan petasan merusak rumah warga di Dusun Ngunan Unan, Gading Sari, Kapanewon Saden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain merusak rumah, 2 remaja yang sedang membuat petasan terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Di Desa Tambirejo, Grobogan, Jawa Tengah, 2 dari 3 remaja yang sedang meracik petasan dilarikan ke rumah sakit karena terluka bakar parah. Penyebabnya, 2 kg bubuk mesiu yang sedang mereka campurkan tiba-tiba meledak. Kerasnya ledakan merusak lantai serta atap rumah hingga mobil dan motor. Kasus ledakan petasan seperti petaka berulang hampir di setiap bulan Ramadan. Sebuah tradisi yang justru mengancam keselamatan warga. Sejak penemuan bubuk mesiu sekitar abad ke-9, petasan berevolusi menjadi hiburan rakyat dalam menyambut berbagai hari besar. Tradisi ini menyebar ke berbagai negara lewat jalur perdagangan dan juga pertukaran budaya, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia. Itulah mengapa melarang penggunaan petasan dalam kegiatan budaya sulit dilakukan. Ini kan budaya Tionghoa, jadi bukan budaya asli Muslim, ya, bukan budaya asli Indonesia juga, tapi dibawa oleh orang Tionghoa. Dan harus dipahami, petasan ini sebetulnya ekspresi dari rasa sukacita, rasa senang, ya. Jadi awalnya memang satu hal yang baik, ya, ketika kita bersukacita kita buat petasan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika petasan itu tidak ada batasannya, ya. Artinya gini, ya, kebebasan kita kan dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya. Dan petasan itu tidak ada kontrolnya. Nah, kalaupun masih ada aturan perundang-undangannya itu sudah tua sekali. Undang-undang darurat atau 50-an, ya, sudah tidak relevan. Saya kira memang seharusnya ada aturan baru yang membatasi dalam tanda kutip penggunaan petasan sebagai ritual budaya. Masyarakat pun beragam komentar menanggapi fenomena maraknya kasus ledakan petasan ini. Kalau untuk sekedar petasan kembang api itu sebenarnya nggak jadi masalah, ya. Ya biasa aja yang menjadi masalah itu petasan yang seperti petasan teko lah sebutannya, atau yang besar-besar itu mungkin yang bisa membahayakan warga sekitar dan mengganggu kebisingan sih yang pastinya. Dilarangnya aku setuju, karena untuk sekarang ini kan petasan itu dimainin sama semua umur, ya. Mulai yang emang udah anak bisa tahu itu petasan bahaya sama anak yang nggak bisa tahu, yang belum tahu bahayanya petasan itu. Tergantung dari kegunaannya sih, Mas. Karena terkadang tradisi di desa sama di kota itu kan berbeda gitu kan. Makanya lihat situasi dan kondisi di mana akan ada dihidupkannya petasan itu.
Melarang petasan seutuhnya hampir menjadi sebuah kemustahilan. Perlu adanya pendekatan dari aparat kepolisian untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya bahaya petasan. Tentu bagaimana pendekatan-pendekatan kekeluargaan, pendekatan-pendekatan kultural yang memang harus mereka lakukan, bukan kemudian menghilangkan tradisinya, tapi kemudian menjadikan lokasi tertentu itu dilarang untuk kemudian dinyalakan petasan tersebut, dan mereka mengalihkan kepada lokasi yang memang meminimalkan korban jiwa baik material ataupun imaterial. Yang kedua, dalam konteks preventif, tentu keberadaan aparat penegak hukum dalam konteks mengamankan aktivitas tersebut bukan kemudian untuk bukan dianggap sebagai musuh dalam tanda kutip gitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk minimalisir korban yang memang berpotensi sangat besar jika memang itu dinyalakan di tempat yang banyak orang atau kemudian di tempat-tempat yang sangat tinggi pemukiman penduduk. Demikian Kopi Pagi hari ini. Saya Agi Kurnia Sandi dan Sri Indro. Sampai jumpa.